Di kajian pustaka juga ada perencanaan. Kalau di sini ada strategi, di kajian pustaka juga ada strategi. Karena itu yang menjadi standar kita, itu yang menjadi alat kita. Ya, alat kita kan itu. Nah, alatnya nanti lengkap, ini nanti semakin bagus hasilnya. Ya. Kemudian untuk MedPen ya, MedPen ini langsung disesuaikan dengan apa yang akan kita teliti. Misalkan di sini wawancara terkait apa saja kepada siapa saja langsung dituliskan di sini. Ya, kemudian dokumentasi juga demikian, observasi juga demikian. Apa yang akan kita observe ya, apa yang kita lihat di lokasi nanti langsung dituliskan di sini. Pengecekan keabsahan data. Nah, tipe-tipe seperti ini kan nggak ada lanjutannya. Itu maksudnya satu paragraf sama yang di bawah. Di bawahnya, nah, kan kesalahannya ini agak kan seperti ketelitian. Maksudnya apa ini ketelitian? Gitu ya. Karena ini kan menjorok ke dalam. Jadi seperti kalimat baru, paragraf baru tapi nggak ada lanjutannya. Nanti diperhatikan kembali dan penulisan yang kurang tipe-tipenya nanti diperhatikan lagi. Triangulasi. Itu mungkin masihan ya. Ini tadi ya ditambahkan sesuaikan dengan rumusan masalah. Ini saya pikir itu segera direvisi, segera dikerjakan itu biar bisa segera selesai. Sedengan kenali. Ini momentum yang sangat pas ya bagi Mas Roisun untuk kuliah fast track ya, karena kuliah fast track maka dalam kesempatan ini saya ingin memberikan dasar-dasar penelitian kualitatif. Mungkin akan terasa lebih berat tapi nggak apa-apa, sudah saatnya lah. Jadi kalau meneliti itu memang tidak perlu terlalu rumit. Artinya menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain. Terkadang peneliti itu memang mempunyai ambisi yang sangat luar biasa banyak, kemudian menjadi beban pikiran sehingga kemudian penelitiannya malah tidak selesai. Nah, dalam penelitian ini menghubungkan antara manajemen kelas dengan mutu pembelajaran. Ini contoh pertanyaan yang tidak tajam. Kalau tidak tajam kemudian menjadi tidak menarik. Kalau tidak menarik akhirnya mengerjakannya setengah-setengah. Kalau akhirnya tidak setengah-setengah, akhirnya kemudian yang dicari adalah sebuah gelar saja, nilai-nilai yang sangat rendah di dalam akademik. Nah, kalau bisa penelitian ini bisa menjadi semacam wisdom atau kebijaksanaan yang kemudian itu bisa menjadi guidance bagi penelitian sendiri ketika nanti Mas Rois jadi kepala sekolah mempunyai previous knowledge atau pengetahuan sebelumnya dari pengalaman yang dia laksanakan pada waktu skripsi ini. Nah, misalnya terkait dengan seperti apa? Terkait dengan mutu pembelajaran. Kita ketika berbicara mutu pembelajaran ini harus tahu unit analisisnya apa. Apakah quality assurance, penjaminan mutu di dalam pembelajaran itu? Apa keep closer to customer? Bagaimana kemudian siswa menjadi lebih dekat lagi dengan gurunya? Kepuasan murid dari proses pengelolaan kelas yang dilakukan, atau ada proses continue improvement, pengembangan berkelanjutan. Apakah dengan manajemen pengelolaan kelas ini juga rancu? Kadang-kadang kita terjebak pada manajemen pembelajaran, bukan manajemen kelas. Mungkin tidak dipertegas di konseptualisasi yang dimiliki oleh Mas Rois ya. Atau change of culture, perubahan budaya ya, berbeda dari budaya yang kemudian malas-malasan menjadi lebih rajin, yang pasif menjadi lebih aktif dan sebagainya. Nah, makanya harus diingat di bab 2 ini namanya kajian teori. Ini mengkaji bukan hanya sekedar deretan definisi ya. Definisi A, B, C, D itu hanya sekedar pengetahuan, tidak menggambarkan kecerdasan dari penulisnya. Yang semua orang sudah tahu bahwa definisi manajemen ya plain, itu sudah tahu, kita nggak perlu lagi kemudian secara lebih jauh membincangkan itu. Yang dibutuhkan oleh kesarjanaannya Mas Rois itu apa? Jawabannya yang paling rasional dari pertanyaan penelitiannya apa? Misalnya tadi mempertanyakan tentang
strategi dari berbagai macam teori, dari teori barat misalnya Edward Deming atau siapapun tokohnya, yang paling rasional, realistis dalam menjawab masalah siapa, yang paling kuat siapa, dan apakah itu bisa dijadikan dalil bahwa ada bukti sementara yang kuat untuk menjadikan manajemen kelas ini menjadi persoalan serius di sekolah atau tidak. Oleh karena itu, kenapa kajian teori ini sangat penting, karena dia menentukan instrumen penelitiannya. Kalau instrumen penelitiannya teorinya kuat, maka penelitiannya nggak akan bias, ya. Bisa memotret secara real peta keilmuan maupun peta persoalan yang ada di sekolah itu. Jadi cuma hanya definisi-definisi aja itu sebenarnya tidak berguna. Dalam bahasa yang lebih kejam, sampah penelitian. Tapi kita kan nggak mungkin ngomong seperti itu ya mas-mas. Tahu apa? Kudu rodokan. Yang kedua, lemah di regulasi ya, terkait dengan manajemen kelas ya, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, PP Nomor 11 Tahun 2005 dan turunan-turunannya. Karena untuk mengetahui kita apakah prinsip-prinsip manajemen kelas itu dilaksanakan dalam pendidikan itu kita tidak tahu. Mungkin karena tidak sempat dan sebagainya, makanya nanti diperdalam. Ya. Kemudian landasan spiritual sebagai sampean representasi dari Universitas Islam Negeri Malang itu tidak ada Al-Quran atau hadis yang menggerakkan adanya proses perbaikan mutu maupun proses pengelolaan kelas yang lebih profesional. Perlu ada dimasukkan sehingga kemudian profil dari peneliti di bidang manajemen pendidikan Islam itu lebih tertata, lebih jelas. Ya. Memang persoalan peneliti itu belum bisa membedakan antara masalah penelitian, research problem dengan research question atau pertanyaan penelitian. Nah, masalah penelitian di sana belum diungkap secara lebih jelas ya, diikuti dengan bukti-bukti yang ada. Buktinya sekedar bukti observasi, belum terkonfirmasi dengan bukti yang lain. Atau dalam kajian hadis itu masih do'if gitu kan, belum sahih. Nah, itu perlu diperjajah. Nah, struktur dari pertanyaan penelitian juga macam-macam. Nah, kalau yang seperti ini modelnya pertanyaan kronologis. Pertanyaan kronologis itu dimulai dari deskripsi. Pertanyaan pertama, bagaimana implementasi, perencanaan, implementasi hingga penilaian itu deskripsi. Kalau lebih naik lagi, pertanyaan yang bersifat kritis. Jadi pertanyaan kritis ini mencoba dimulai dengan bagaimana model atau mungkin manajemen kelas yang mampu membangkitkan motivasi, mampu menggerakkan warga belajar di sana menjadi lebih rajin, ada perubahan. Yang ketiga, bersifat pertanyaan transformatif. Strategi seperti apa yang bisa memberdayakan murid maupun guru sehingga menciptakan mutu pembelajaran sebagaimana saran Deming dan sebagainya. Itu pilihan-pilihan dari pertanyaan penelitian yang bisa diajukan. Yang terakhir yang ingin saya komentari adalah bagaimana kita mendudukkan originalitas penelitian. Jadi originalitas penelitian ini bukan sekedar perbedaan atau persamaan. Oh ini sama dengan ini benar. Ini adalah bagaimana peneliti itu tahu peta besar. Dia adalah perbincangan akademik mengenai manajemen kelas di dunia ini. Di antara para peneliti manajemen kelas di dunia ini, dia adalah posisinya apa? Penganut mazhab apa? Dia penganut mazhab Deming atau aliran konservatif atau aliran progresif ya. Ini manajemen kelas ini kalau lebih keren kan manajemen kelas progresif gitu kan misalnya kan, ada kata-kata nanti lebih galak ya. Ini masih standar, tapi saya memaklumi karena ini adalah penelitian pertama dan mungkin terakhir ya. Enggak lah. S1 kok. Tapi ini penting ingin saya utarakan biar karena tuntutan sama sebagai fast track ya harus ada nilai lebih kan. Nah, fast track dia mendeklarasikan dirinya fast track. Kalau ingin tidak hanya sekedar label ya, tidak hanya sekedar quality in perception, kualitas dalam persepsi, tapi kualitas in fact, kualitas dalam faktanya ya kerja-kerja penelitian seperti standar minimal ini ya harus dikerjakan. Kalau tidak ada waktu ya berarti ya namanya aja fast track tapi isinya sama dengan reguler kan gitu ya. Tapi bisa ya menjiwai. Oleh karena itu
dengan judul seperti ini sebenarnya menjadi refleksi bagi penelitinya. Dia ingin melakukan kerja mutu kan gitu kan. Itu untuk dirinya sendiri. Apakah saya ingin terus continuous improvement, ingin mengembangkan diri berkelanjutan di tengah situasi sulit apapun, ataukah ada change of culture, perubahan budaya dari budaya malas, budaya copy paste, budaya asal selesai dan sebagainya menjadi budaya yang lebih profesional. Itu salah satu pesan utama dalam penelitian, harus bisa melahirkan satu kebijaksanaan bagi dirinya sendiri terutama untuk perbaikan hidup yang lebih baik. Itu ya Mas Rois ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, semoga berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan serius sama catatane. Wis mari.